Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast LBBA. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan teman-teman baru nih yang kursus di BSA 97 yang akan sharing-sharing juga karena mereka keterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, tapi hari ini saya Anggi Herzia nggak sendirian. Saya didampingi sama rekan saya yaitu Mbak Sania. Halo Mbak. Halo. Di sini ada siapa aja Mbak Sania? Kayaknya kita mesti kenalan dulu ya. Di sini ada Rasika Zafira. Benar sekali Mbak. Ya. Ini ada Rasika Zafira, ada Naga Julian Bintang, ada Aprilian Syahrini Putra, ada M. Nazrio yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin satu-satu nanti bisa say hi terlebih dahulu Mbak ya, sambil memperkenalkan diri, memperkenalkan keterima diri mana, jurusan apa, dan sejauh ini bagaimana perkembangannya tahap pemberkasan gitu. Ya, dari kan Mbak. Iya, benar kata Mbak Sania ya. Kayaknya ini adik-adiknya sendiri yang harus memperkenalkan diri ya. Mbak mau dengar suaranya nih. Oke, kita mulai dari siapa ya? Dari Rasika dulu. Ya. Halo Rasika. Hai Mbak, perkenalkan nama saya Rasika Zafira dari SMA Negeri 3 Palembang. Saya keterima di Universitas Sriwijaya di jurusan Sistem Komputer. Unsri ya, jurusan Sistem Komputer. Iya Mbak. Oke, good. Selanjutnya ada Nobel. Halo Nobel. Nobel dari SMA mana? Keterima di mana dan jurusan? Oke. Terima di Universitas Sriwijaya di Teknik Informatika. Teknik Informatika. Oke, kayaknya banyak tahun ini yang lulus di Teknik Informatika ya. Selanjutnya siapa lagi Mbak Sania? Ada Aprilian Syahrini Putra, kalau salah kayaknya itu. Maaf kalau salah ya. Silakan silakan diri deh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Aprilian Syahrini Putra dari SMA Negeri 3 Palembang dan alhamdulillah kemarin keterima di Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Oke, anak hukum nih. Anak hukum. Berikutnya ini anak hukum. Kalau tadi hampir serumpun sama-sama anak Fasilkom, nanti Mbak ini kita nyebrang ke anak hukum ya. Ya. Nah, yang terakhir nih ada Muhammad Nazrio. Nazrio mungkin bisa kenalkan dirinya deh. Di mana? Kan nama saya Muhammad Nazrio Mazaya. Kemarin alhamdulillah keterima di Teknik Energi Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, Politeknik Sriwijaya, energi ya. Ya. Oke, semangat untuk semuanya adik-adik memasuki fase baru kehidupan ya. Iya. Nah, lanjut Mbak Anggi. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita mau tanya-tanya nih. Tanya-tanya atau sharing dari kalian lah. Karena kita semua kayak bangga ya lihat kalian semua lulus gitu, mencapai jenjang universitas yang kalian inginkan kan pastinya kalau kalian pilih jurusan itu. Nah, jadi mungkin kita mulai dari cerita kalian dulu nih. Gimana ceritanya kalian bisa bergabung di BSA 97? Oke, dari siapa? Dari Rasika dulu? Oke, jadi pertama kali itu tahu BSA 97 itu dari promosi WhatsApp-nya Mbak Endang, kirim ke nomor WhatsApp gitu. Terus tiba-tiba kayak tertarik aja gitu kan, karena ngepoin juga Instagramnya. Terus kebetulan juga Rasika kan sama Kalisa yang sama-sama SMA 3 juga, dan kita saling sekabaran gitu kalau kita tuh lagi cari tempat les juga. Jadi kita seajakan terus biar bisa les di BSA juga. Gitu pertama kalinya Mbak tahu BSA-nya. Japri ya berarti ya. Iya Mbak. Oh, dari Japri ya. Yang lain sama? Atau ada cara lain misalnya kenalan dari siapa gitu? Nobel?
Kalau awalnya sih kenalnya tuh dari kakak, karena kakak dulu juga les di sini. Nah, terus Oh, berlanjut dari Mbak Endang juga ngejapri, jadi tahu ada promosi di les di sini. oh, jadi dari kakak, terus dapet Japrian juga ya. Ya emang Mbak Endang kemarin The ada power juga of yang Japri banget. iya. Oke. Next mungkin next question Mbak Sania. Dan sebelum kita lanjut, Adik Farhan udah di tengah-tengah kita. Oh, iya. Kita sapa dulu ya. Oke, halo Adik Farhan. Oke. Oke. Wah. Spotlight sinar di belakangnya menyinari sekali ya Mbak. Bener-bener. Bener. Oke. Oke, Dek Farhan. Ini Ya, Mbak. hari ini kita tiba di podcast DSA 97 ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, sharing session terkait gimana sih awal mula adik bisa kenal DSA 97. Terus awal mula juga adik mau gabung bareng di DSA 97. Terus sekarang keterima di unit apa, jurusan apa, boleh sharing sama teman-temannya di sini. Oh, awalnya kenal BSA 97 ini dari kakak duluan pernah les di sini. Ya. Ya. Jadi orang tua ini lesin saya juga di sini sama seperti kakak. Jadi ada kakak sebelumnya yang di desa juga ya. Iya, Mbak. Sekarang keterima di unit mana? Jurusan apa deh? Universitas Lampung. Oh, yang bahasa Inggris ya? Iya, Mbak. Oke, semoga cepat selesai. Yang lain juga baru masuk cepat selesai. Kalau bisa 3 tahun ya. Nanti kami tunggu inovasi terbarunya, ilmu-ilmunya. Siapa tahu bisa gabung dengan kita kan ya. Iya, Mbak. Penerus semua ya. Pak ucapkan selamat. Ya, kalau tadi dengan Adik Farhan, makasih Adik Farhan. Lanjut ke Nazrio. Nah, Nazrio samping Farhan. Nazrio silahkan menceritakan sedikit ceritanya terkait kenal dari mana sih BSA, terus kenapa bisa kenal dan apa motivasinya mau gabung dengan BSA. Sedangkan kan banyak tuh pesaing-pesaing BSA lain di luaran. Silakan. Ya, awalnya sih kemarin itu sempat bingung kan masuk di mana gitu. Terus ya tadi ada promosi dari Mbak Endang, terus juga ada kawan bilang dia udah masuk BSA gitu, jadi ngajak barengan. Jadi Nazrio langsung ikut juga. Berarti ada temennya sebelumnya ya? Ada teman masuknya barengan. Siapa ya? Perasaan Mbak, kamu duluan dah yang masuk dibandingkan 2 teman kamu yang lainnya. Mungkin waktu hari pertama emang Nazrio duluan yang masuk. Dia hari besoknya gitu. Untuk daftarnya mungkin barengan. Oke. Semangat. Lanjut kita ke siapa nih Mbak yang belum Mbak? Yang belum. Apriliansyah. Nah, terakhir nih ada Apriliansyah. Belum Mbak, ada Apriliansyahnya belum sharing kenapa bisa kenal BSA dan apa motivasinya bergabung dengan BSA nanti. Oke Mbak, jadi awalnya tahu BSA itu kebetulan emang waktu itu lagi nyari bimbel intensif buat persiapan UTBK dan kebetulan juga ranger kan. Terus juga dapat saran dari teman yang juga bimbel di BSA, katanya di BSA juga ada program intensif buat UTBK Sosum. Terus juga dapat chat dari Mbak Endang buat promosi, jadi tertarik buat join di BSA. Rata-rata nih teman, kakak, riwayatnya ya, dan terakhir dan paling utama itu jatuh Bu Endang. Oke, udah semua nih adik-adiknya bagi pengalamannya kenapa bisa kenal BSA Mbak. Mungkin bisa lanjut kita. Ya, kita lanjut ya. Tadi semuanya udah cerita nih, ada yang dapat dari WA Mbak Endang, katanya ada yang kenal dari kakak kayak Nobel, Nazrio. Mungkin setelah kalian masuk ke LBBA nih, tuh, menurut kalian gimana sih sistem belajarnya kan banyak ya,
kita ada sistem tryout, terus materinya juga ada yang bisa modul yang bisa diakses 24 jam. Terus dari pengajarnya sendiri gimana gitu? Mungkin mulai dari gimana pengajarnya dulu coba. Dari Nazrio mungkin. Ya kalau untuk pengajarnya sendiri sih ya asik lah gitu, bisa diajak bercanda sesekali gitu, terus juga jadi suasana belajarnya nggak kaku atau tegang gitu. Jadi asik ya. Emang belajar tuh nggak boleh tegang-tegang ya. Kalau tegang-tegang nanti Ya jadi ya kan kalau kayak di materinya sekolah suasananya mungkin agak lebih kaku, jadi kayak kalau mau nanya itu ragu-ragu gitu. Kalau di sini kan nggak gitu. iya benar. Emang di bimbel harus banyak nanya ya. Kalau nggak banyak nanya kayak rugi aja gitu loh. Oke, bener kata Nazrio. Setuju Ya, itu. udah bayar Mbak ya. Iya. Oke. Kalau dari apalagi bahasannya dari modul ya, kita kan ada modul yang bisa diakses 24 jam kan. Oke, kalau menurut Rashika gimana? Modul-modul itu ngebantu Rashika nggak? Menurut Rashika sih ngebantu banget ya Mbak ya, karena kan materinya kan bisa diakses 24 jam. Jadi kapanpun mau dibuka tuh bisa. Terus kalau misalnya di bimbel tuh udah dipelajarin, terus kita mau buka ulang, mau pelajarin ulang tuh bisa banget. Jadi kayak yang udah rumus yang udah diajarin, terus kita pahamin lagi, kita pelajarin lagi ulang di rumah, jadinya ngerti gitu rumusnya. Atau pelajaran-pelajaran lain gitu Mbak. Oke, alhamdulillah ngebantu ya. Oke, terus kita ada fasilitas tryout ya, yang mana tryout itu setiap minggu ya Mbak Sania kalau nggak salah ya. Iya, Setiap minggu. Adik-adik ini tryout Mbak. Terus yang quizzes juga kan, setiap pertemuan sebelum belajar kita selalu quizzes. Menurut siapa nih? Apriliansyah gimana? Itu ngebantu nggak? Kalau untuk sistem tryout sama quizzes di BSA sih sebenarnya benar-benar ngebantu buat persiapan. Jadi kita sendiri bisa latihan soal, terus juga bisa tahu bentuk-bentuk soal UTBK nanti gimana gitu. Jadi cukup membantu sih Kak, Mbak. Jadi memang selain belajar di kelas ya, kita perlu uji coba dulu ya. Walaupun di awalnya sudah dia pelajari di sekolah, entah ada yang lupa kan, di tryout kan, jadi hasil tryoutnya keluar, kebayang berarti sejauh ini kemampuan kita, baru dijelasin oleh Mbak. Terima kasih ya. Oke, itu tadi kalau dari sisi Apriliansyah, gimana kalau menurut Nobel? Sejauh mana sih pengaruh TO quizzes yang kita lakuin sebelum pembelajaran di Desa 97 ini? Kalau ya, untuk latihan-latihan ngaruh banget karena latih untuk menghadapi soal. Mungkin kan untuk kalau belajar saja kan mungkin nggak berasa feel-nya tuh. Nggak berasa ya kalau cuma teori doang kan ya. Farhan, halo Farhan. Nggak apa-apa. Nah, kalau tadi dari teman-temannya yang berkomentar tentang metode kita terkait TO, quizzes yang kita gunain. Nah, menurut Farhan sendiri, gimana terkait quizzes yang kita lakuin, TO yang kalian lakuin juga itu? Seberapa jauh sih berpengaruh di benak kalian atau bermanfaat untuk kalian? Dari sisi Farhan nih? Ya, sangat bermanfaat lah Mbak. Sangat berpengaruh. Dan dari awal saya males kan mau tugas-tugas. Nggak bilang kamu males ya? Kamu ngakuin sendiri. Kok mau perburuh diri? Enggak, awalnya kayak gitu Pak. Males kan. Okay. Tapi lama-kelamaan ya seru juga gitu kan. Ada skornya kan. Iya. Itu Mbak dari sisi Farhan Mbak, yang awalnya mulanya agak males karena ada nilai skor di akhir, berarti termotivasi Mbak. Iya benar. Berarti secara nggak langsung ngebantu ya, maksudnya kan kadang apalagi ngerjain soal tuh kan kadang panjang Mbak, banyak. Iya kalau lagi fokus ya, kalau lagi nggak fokus aduh gimana gitu. Tapi kalau udah lihat skornya, kalau kecil nanti kalah sama yang lain gitu kan. Kalau besar makin termotivasi kan. Berarti sistem kita membantu, alhamdulillah kan. Oke.
Oke. Mungkin next question nih untuk siapa ya? Untuk Nobel gitu. Ini kan kalian udah ada pencapaian kan, prestasinya udah keterima di universitas-universitas yang kalian inginkan gitu. Kalau untuk Nobel sendiri, orang tuamu mendukung nggak deh atas pencapaian prestasi Nobel? Ulangi jawabannya. Orang tua sudah pasti mendukung dong. Ada dari awal enggak? Oke Mbak, udah dukung dari awal Mbak masuk akhirnya. Oh, jadi dari awal emang udah dapet dukungan ya dari orang tuanya kayak gitu. Yang lain kayaknya sama ya? Ya, sama. Oke. Next question Mbak Sania, kayaknya yang terakhir ini yang perlu banget deh adik-adik kita sampaikan ke semua penonton kita. Mungkin ada adik-adik kelas kalian di sini ya yang pengen sama tuh kayak kalian keterima di universitas yang mereka inginkan gitu. Kira-kira kiat atau motivasi belajar untuk mereka nih dari kalian, mungkin silakan kalian sharingkan. Mulai dari siapa Mbak Sania? Saya dari Seksi Mbak Apriliansyah. Oke Mbak, mungkin untuk motivasi belajar buat teman-teman semuanya, yang pasti adalah nanamin mindset bahwa kita tuh bakal bisa sama materi yang kita bakal pelajarin. Jadi mungkin sesusah apapun kita belajar ataupun seenggak paham apapun sama materinya, kalau kita nanamin mindset bahwa kita bisa, pasti bisa sama materi yang akan kita baca, itu bakal benar-benar membantu kita selama proses belajar. Terus juga mungkin harus percaya diri sih sama kemampuan diri sendiri kalau nanti bakal lolos ke PTN yang kita impikan. Gitu sih Kak. Good. Benar banget Mbak ya. Bener banget itu. Ini yang lain nih. Nanti kita langsung jadi satu Mbak. Ini saya yang Rasika. Kita gimana Kak? Menurut Rashida sih, kalau belajar itu jangan terlalu diforsir. Jadi kayak secukupnya dan semampunya kita aja. Karena kalau diforsir juga itu kan nggak baik ya, berlebihan. Jadi itu malahan lupa semua gitu apa yang dipelajarin. Terus juga kalau misalnya tips milih jurusan sama univnya juga, itu tuh jangan cuma biar masuk doang. Jadi itu pas sudah masuk tuh nyesel gitu. Jadi walaupun pengen masuk di misalnya UI nih, tapi karena kita tuh sebenarnya cuma pengen UI-nya doang, tapi kita tuh nggak mau jurusannya cuma kayak biar masuk doang, minatnya sedikit, tapi ntar pas masuk tuh nyesel. Jadinya kayak pilih yang kita senengin aja, tapi taruh di pilihan pertama itu yang kita senengin banget dan yang peminatnya itu yang banyak. Jadi taruh di pilihan pertama. Gitu sih Mbak kalau tips pilihnya juga. Bener ya dari Rasika. Ini berasa pengalaman banget ya. Iya. Emang banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara milih jurusan gitu. Karena banyak kan yang udah milih nyatanya nggak jadi atau udah ngejalanin kayak jadi pindah jurusan. Itu bahaya banget kalau udah kayak gitu ya. Ruginya di kita, emang harus dipikirin dari sekarang. Tips dari Rasika ngebantu banget ya. Selanjutnya siapa lagi Mbak Sania? Selanjutnya Nobel. Ayo Bel. Tips dari saya sih melatih mental ya. Karena Karena walaupun kita sudah tahu jawabannya pun kalau gugup bisa jadi ngeblank. wah benar. Ya benar. Ada lagi deh. Bener banget. Ya, dan jangan lupa beribadah lah. Biar dimudahkan. Ibadah penting. Nomor 1 itu ya. Benar-benar. Nah, Rio deh berikutnya. Pesan kali. Mungkin kan kebanyakan mikirnya kayak sering-sering latihan soal atau perbanyak latihan soal gitu. Cuman kalau menurut Nazria sih kayak jangan cuman perbanyak latihan soal, tapi kayak dipahamin juga konsep soalnya gitu. Dipahamin jenis-jenis konsep soalnya. Terus sering-sering juga ikut tryout mungkin. Perbanyak ikut tryout. Terus dilihat skor kita gitu, skornya rendah di pelajaran apa gitu, terus diperbaikin di pelajaran itu. Kayak kata Nobel juga sih, jangan cuma belajar tapi kayak ditambahin ibadah dan doanya. Iya, benar banget.
terakhir nih, paling ceria di antara kita ini mukanya sumringah, ditambah lighting yang terang-menerang Mbak. Oh, iya bener. Farhan. Mau keterima, ya. Yang pertama itu niat dulu Mbak. Niatnya Niat. pengen belajarnya. Niat dulu. Niat pengen berubah. Yang kedua pengen sukses. Oke. Dan Yes. Konsisten yang penting Mbak. Konsisten. Konsisten. Terakhir. Terakhir banyak-banyak berdoa. Oke, Banyak-banyak berdoa, benar banget. Wadah. Oke, itu tadi dari Farhan ya. Udah semua kayaknya Mbak ya. Udah Mbak. Udah. Nah, jadi tadi tips-tipsnya ibadah ya. Perlu ya, maksudnya kita perlu doa. Kalau usaha tanpa doa ya kurang juga ya. Tapi doa tapi nggak ada usahanya ya gimana mau capainya gitu. Usaha dan doa itu yang harus banget ya kita punya. Nah tadi kalau TO itu kan salah satu usaha kan, jangan cuman tahu skornya tapi dievaluasi salahnya di mana, kurangnya di mana kayak gitu. Terus kata Nobel tadi juga latihan mental ya. Nah, biasanya latihan mental ini berpacu dengan waktu ya. Waktu dikit lagi pertanyaannya mau dijawabin semua gitu. Nah jadi itu yang perlu dilatih terus ya. Nah, makanya di sini LBBA membantu ya. BSA 97 membantu adik-adik kita semua yang mau menuju ke tahap universitas. Oke, pertanyaan terakhir ya untuk kalian semua. Ini kan udah berapa lama ya bimbel? Kurang lebih setahun ya. Kalau yang paling lama pasti setahun ya. Nah, selama setahun ini ada nggak deh kira-kira yang mata pelajaran atau pas kalian belajar itu pas lagi belajar terus tiba-tiba nggak berasa gitu waktunya udah habis padahal belum selesai kayak gitu. Coba diingat-ingat dulu pengalaman selama kalian bimbel. Ada nggak kelasnya? Mapel apa nih? Nah, ya mapel apa gitu. Contohnya udah mau pulang, udah bunyi Enggak, bel, udah kan? selesai gitu. Ada dari siapa? Oh, kayaknya kita bisa tunjuk langsung deh Mbak. Oh, dari siapa nih Mbak? Kayaknya Apriliansa udah punya jawabannya. Dia udah tenang aja dari tadi Mbak, kalau teman-teman nanya mikir siapa? Oke, Itu kan udah kalau ingat dia ya. tenang. Hmm. Yang ya siapa? Mungkin kalau pelajaran yang selama les nggak berasa sih lebih ke sejarah sama geografi ya Kak. Jadi kayak ngerasa seru aja belajarnya. Gitu. Tiba-tiba udah selesai waktunya. Oh, sejarah sama geografi ya. Iya, Sejarah lagi geografi Mbak. Oke. Ada lagi? Itu dari Apriliansa. Itu dari Apriliansa nih. Versi Oh, kan ya. ini ada kelasnya IPA, ada yang kelas IPS ya. Apriliansa. Ariel kalau panggilannya kayaknya panjang banget. Dari tadi Mbak manggilnya Apriliansa. Ariel aja ya. Kalau Ariel Iya. kelas IPS ya, karena Mbak juga ngajarnya. Untuk kelas IPA nih, Nazrio, kelas IPA-nya ada siapa aja nih Mbak Sania? Ada Rasika, Nobel, Nazrio nih IPA juga Mbak. Ada Farhan yang IPS. Farhan IPS ya. Siapa lagi Mbak Sania? Siapa ya? Sekarang Nobel. Tenang nih. Kalau saya sih matematika, Oke, karena matematika. di antara teman-teman kan jawab soal. Ya. Nah, jadi ada berbagai perbedaan jawaban. Jadi debat, data waktu habis. Oke. Oke. Matematik. Lagi ya. Dan Farhan, SK. Halo. Ini Mbak, apa? Ekonomi Mbak. Ekonomi. Iya. Yes. Kasih Kak. Mungkin TKP sama TWK mungkin Mbak. TKP, TWK, enggak rasa habis kalau waktunya Mbak. Oke. TKP, TWK, kelas kedinasan ya.
Iya, Mbak. Ya. Satu Nazrio lagi, nih, terakhir. Nazrio. Kalau menurut Nazrio sama kayak Nobel sih Mbak, matematika. Masih. Paling nggak berasa. Matematika. Justru matematika tuh kekurangan waktu ya, saking banyaknya. Kadang nggak sempat seluruh soal dikerjain gitu, udah habis waktunya. Iya, benar. Benar. Oke, nah itu tadi sharing dari teman-teman atau kakak-kakak kita ya yang keterima di Universitas Negeri. Sebelumnya selamat ya untuk kalian semua. Semoga sukses ke depannya. Ya yang terbaik lah untuk kalian semua. Oke, Mbak Sania, kayaknya kita akhiri ya. Ya. Nggak berasa ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya, terima kasih dedikasinya ya. Kita tunggu lagi inovasi kalian terbaru 3 tahun ke depan. Bahkan pengabdian kalian juga kalau berkenan gabung dengan LBBA bukan sebagai siswa lagi, tapi nanti sebagai pengajar yang bahasa Inggris atau Iya, ilmu Farhan. lain itu boleh Ditunggu ya. Oke. Itu dari saya, Mbak. Ya, makasih ya Dek semuanya atas waktunya. Oke teman-teman, itu tadi sharing session di podcast LBBA kali ini. Nah, untuk kalian yang berminat untuk gabung bersama kita di BSA 97, silahkan kepoin IG ataupun Facebook kita ya, ditunggu. Oke, mungkin ini dulu untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.